Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Residivis kasus pembunuhan ditembak polisi karena kembali berulah dengan mencuri mobil tetangganya di Kabupaten Pekalongan. Puluhan warga Kebumen mengalami keracunan massal usai menyantap makanan di sebuah acara arisan. Buntut temuan daging gelonggongan, petugas gabungan sidak pasar daging sapi di Grobogan. Petugas imbau warga mengecek kondisi daging saat berbelanja. Puluhan warga Puring, Kabupaten Kebumen mengalami keracunan massal usai menghadiri acara arisan RT di desa setempat. Warga yang mengalami keracunan massal mengalami demam, mual, muntah hingga diare. Sejumlah warga dirawat di rumah sakit setelah mengalami demam, mual, muntah hingga diare usai menyantap hidangan somai saat berlangsung arisan RT di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pada Senin siang. 13 warga dirujuk di Rumah Sakit Purwogondo dan seorang warga lainnya dirujuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebelumnya mereka menghadiri kegiatan arisan RT di salah satu rumah warga. Pada acara tersebut, warga yang hadir disuguhi makanan berupa somai yang dipesan dari warga Desa Banjarrejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Usai mengonsumsi somai, selama beberapa jam kemudian puluhan warga mengeluhkan pusing, demam, mual, muntah, serta diare. Mereka pun dibawa ke puskesmas terdekat dan sebagian lainnya dirujuk ke rumah sakit. Tadinya sih dia sudah babil, cuma sekedar babil, enggak ada mual, enggak ada perut sakit, enggak ada, cuma babil aja. Terus malamnya makan itu, paginya dia diare, sorenya dia mulai demam, terus panas terus, malamnya terus muntah. Sampai pagi juga muntah berapa kali itu tadi. Polisi mendatangi rumah yang membuat pesanan somai tersebut. Di sana petugas mendapati beberapa bahan baku dan sisa adonan pembuatan somai tersebut. Koordinasi dan reskrim ya dari Inabe sudah melakukan pengecekan di tempat penjual atau yang dipesan Xiaomi tersebut dan kita sudah mengambil sisa-sisa untuk kita periksa lebih lanjut. Selanjutnya petugas mengambil sampel makanan tersebut untuk dilakukan uji laboratorium agar diketahui secara pasti penyebab terjadinya keracunan massal itu. Mayudiono melaporkan dari Kebumen. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan menemukan produk makanan kadaluarsa pada Senin siang lalu. Temuan itu diperoleh saat razia makanan di sejumlah minimarket menjelang datangnya Hari Natal dan Tahun Baru. Petugas Dinas Ketahanan Pangan Grobogan menggelar razia makanan di sejumlah minimarket di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di sebuah minimarket, petugas menemukan kemasan daging beku yang tidak layak. Petugas juga menemukan kemasan sayur segar yang tidak memiliki izin edar. Bumbu kemasan dan buah kemasan juga ditemukan dalam kondisi sudah kadaluarsa, namun tidak ditarik dari rak etalase. Atas temuan itu, pengelola minimarket diminta untuk menarik bahan tersebut dari rak. Cuma untuk beberapa produk pangan segar yang berada dalam kemasan belum ada izin edarnya. Jadi kami menyarankan kepada pihak Indomaret untuk melengkapi izin edarnya. Terus kami juga menemukan buah-buah potong ini sudah melewati masa pajangnya. Jadi untuk segera diturunkan dari etalase. Berarti catatannya untuk yang buah yang dalam kemasan itu loh? Yang dalam kemasan itu ya tetap harus rutin melakukan pengecekan supaya tidak melewati masa pajangnya untuk menjaga keamanan pangan. Terus itu juga melengkapi perizinan edar. Razia makanan dilaksanakan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru karena saat momen tersebut pembelian oleh masyarakat biasanya meningkat. Tujuannya supaya masyarakat tidak membeli produk-produk yang membahayakan kesehatan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, harga sejumlah kebutuhan bahan pangan di pasar tradisional di Brebes terus merangkak naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras, bawang putih, dan kemiri. Pelan tapi pasti,
Kenaikan harga mulai merangkak jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Di Pasar Induk Brebes, pada Selasa pagi, harga beras jenis medium yang semula Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Beras premium dari Rp12.500 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain beras, sejumlah bumbu dapur seperti bawang putih dan kemiri juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Bawang putih yang sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp35.000 per kilogram, atau naik sekitar Rp7.000 per kilogramnya. Sedangkan kemiri mengalami kenaikan dari Rp40.000 per kilogram, naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling murah 13.5. Yang paling murah, yang paling kualitas baik? Baik ya 15. Harga bawang putih, Bu? Ini naik. Berapa Bu sekarang? Sekarang aku beli 35. Dulunya berapa? Dulunya $30. Ini naik banget, naik banget. Berapa ya? Jualnya itu 1 kilone yang pecah ya 37. Yang gelondong 47. Sebelumnya berapa yang pecah? Sebelumnya 35. Kalau yang gelondong? Ya paling 40. Sementara itu, harga daging ayam dan telur ayam justru turun. Daging ayam pada 2 hari lalu masih dijual Rp38.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Telur ayam dari Rp28.000 per kilogram turun menjadi Rp27.000 per kilogram. Pedagang memprediksi harga kebutuhan pangan akan terus mengalami kenaikan, mendekati Natal hingga Tahun Baru 2024 mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Sementara itu, jelang datangnya Hari Natal dan Tahun Baru 2024, berbagai harga bawang merah dan putih di Kota Salatiga juga mengalami kenaikan. Meski harga naik, namun permintaan warga juga tetap meningkat karena naiknya kebutuhan masyarakat. Menjelang datangnya Hari Natal dan Tahun Baru 2024, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kota Salatiga merangkak naik. Di Pasar Belauran, harga bawang merah dan bawang putih naik perlahan. Harga bawang putih naik Rp3.000 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dari Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara bawang bombay tetap stabil di harga Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga berbagai komoditas karena tingginya permintaan pembeli untuk acara Natal dan Tahun Baru 2024. Camilan berupa emping dan kacang tanah diburu warga. Harganya pun juga stabil. Kacang tanah dijual dengan harga Rp37.000 per kilogram, sedangkan emping melinjo seharga Rp70.000 per kilogram. Emping dan kacang biasanya disajikan kepada para tamu saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Biasanya sih yo sing gawe Natal kuwi Mas kacang plecet terus emping yo bumbon-bumbon itu ya laris kok Mas. Kalau kacang berapa Bu harganya? Kacang plecet itu 36, 37. Itu harganya naik apa enggak? Atau stabil? Stabil kok. Stabil. Kalau emping berapa Bu? Emping eceran 70.000 yang bagus. Terus kalau bawang ada kenaikan Bu? Bawang merah, bawang putih? Oh, ada. Ya mengeluh lah. Tapi gimana lagi? Memangnya mahal, apa-apa mahal. Ya kita butuh ya tetap beli. Kurang atau enggak? Dikurangi atau enggak? Atau tetap Bu? Apanya? Belinya? Saya dikurangi. Kadang kan biar semuanya terpenuhi jadi sedikit-sedikit. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan berbagai harga kebutuhan sehingga harga tetap terjangkau. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Mengantisipasi daging gelonggongan, petugas gabungan menggelar sidak di Pasar Purwodadi. Purwodadi Grobogan pada Senin pagi. Sebelumnya di 4 pasar tradisional ditemukan adanya pedagang yang menjual daging gelonggongan. Petugas gabungan dari Dinas Peternakan, Disperindak, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kesehatan menggelar sidak di Pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di pasar tersebut, petugas langsung menuju ke pos penjualan daging sapi. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi relatif masih stabil. Daging sapi kualitas bagus dijual seharga Rp150.000 per kilogram, sedangkan kualitas di bawahnya Rp140.000 per kilogram. Meski stabil, namun permintaan malah turun.
Harga daging di jelang Natal gimana, Bu? Harganya stabil, Bu? Berapa, Bu, sekarang daging, Bu? Untuk yang? Super nomor 1, daging nomor 2 140. Kalau ini seperti apa? 120. Balung plus daging buat 3 bakar. Oh, 3 bakar itu. Permintaan gimana, Bu? Agak turun. Sidak oleh petugas dilakukan untuk memastikan tidak adanya daging gelonggongan yang dijual di pasar. Pada sidak sebelumnya, petugas mendatangi 4 pasar lainnya dan menemukan daging gelonggongan yang dijual kepada masyarakat. Daging gelonggongan kemarin dari Dinas Peternakan juga bersama dengan Disperindak, Satpol PP, Polres itu kemarin 4 wilayah kita sudah keliling itu. Mungkin masih rata-rata sana itu masih 80 lebih tempat pembinaan memang di daerah-daerah yang pinggiran. Ya, itu masih ditemukan. Ya, karena daerah-daerah kan masih 81, 82 itu. Oh ya. Itu kadang masih ada pembinaan. Menurut petugas, daging yang sehat memiliki kadar air di bawah 80%. Sementara daging gelonggongan memiliki kadar air di atas 80%. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.